Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Ya, sesuai judulnya kali ini kita akan bahas tentang salah satu project blockchain ya yang cukup menarik di mana ketika tanggal 8 bulan 10 2021 atau hari ini ketika video ini gue buat ya, itu Phantom ini dengan tickernya itu FTM ya. Jadi nama koinnya itu FTM itu mengalami kenaikan 30 sampai 35% ya, di mana koin lain rata-rata atau token lain itu mengalami penurunan gitu loh ya. Jadi apa itu Project Phantom? Apa itu blockchain Phantom ya? Apa itu koin FTM? Nah, kita akan kupas di sini ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini phantom.foundation ya untuk websitenya. Jadi Phantom ini pada dasarnya adalah sebuah blockchain di mana blockchain ini punya namanya smart contract, lalu bisa digunakan untuk membangun dApps atau decentralized apps ya. Jadi mirip sama persis seperti Solana, seperti Binance Smart Chain, seperti Ethereum blockchain ya. Bedanya apa? Bedanya adalah di bagian fee dan juga di bagian speed atau kecepatan ya. Jadi kita bisa lihat di sini di coin market cap ya, saat ini di Phantom atau FTM ini itu dia merupakan ranking 35 coin market cap, di mana harga saat ini satu koinnya di angka 2,31 dolar ya. Dia punya maksimal supply, sebenarnya maksimal supply dia cukup banyak di angka 3.175 juta ya. Jadi memang maksimal supply dia itu sangat besar. Lalu total supply itu di angka 254 juta ya. Sorry, 2.545 juta, dan juga sirkulasi supply itu di angka ya sama ya 2.545 juta atau 80% dari total maksimal supply-nya. Ya, kalau kita lihat di chartnya ya memang ketika tanggal 8 ini video ini dibuat itu dia memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, di mana dari 1,82 dolar dia naik sampai ke 2,42 dolar ya. Jadi hampir lagi dua kali lipatnya ya, hampir 50%. Kita lihat time frame untuk satu tahunnya. Nah, untuk satu tahun, kalau kalian lihat ya, itu dia peningkatannya itu sebenarnya cukup oke gitu loh. Kenapa? Karena dia mengalami peningkatan itu pelan-pelan, namun suatu saat tuh pasti naik lagi kayak gitu ya. Kalau kalian lihat dari sekilas sih kurang lebih kayak gini. Cuma kalau kalian pengen tahu nanti FT bisa ke berapa ya, kalian mungkin bisa tanya teman kalian yang di ahli teknikal, lalu gabungkan aja dengan teknik fundamental ya. Jadi kalian bisa prediksi kira-kira cocoknya sih FTM ini di harga berapa sih nantinya. Kalian bisa bandingkan dengan project serupa seperti Binance Smart Chain dan Solana ya. Kalian bisa bandingkan saja. Lalu kan juga harus tahu ekosistem itu seperti apa, seberapa besar banyak dApps atau DeFi atau berbagai project lainnya yang dibangun di jaringannya si Phantom ini. Oke? Nah, Phantom ini diciptakan oleh Phantom Foundation, di mana dia ditemukan atau diciptakan oleh orang Korea Selatan ya, di computer scientist. Dia jadi merupakan computer scientist, namanya Dr. An Byung Ik ya. Jadi Dr. An Byung Ik ini menciptakan Phantom ini. Lalu dia platformnya apa? Dia punya CEO, platformnya itu namanya Michael Kong ya. Jadi ini adalah tim di balik Phantom Foundation. Oke, nah Phantom Foundation ini itu tokennya waktu itu dijual di tahun 2018 ya. Mereka mencari dana itu hampir mendapatkan sekitar 40 million dollar ya untuk pengembangannya. Lalu dia menggunakan sistem namanya proof of stake ya. Jadi sama sama persis kayak Binance Smart Chain menggunakan proof of stake, Solana juga menggunakan proof of stake, dan Ethereum 2.0 menggunakan proof of stake. Jadi memang sudah saatnya atau musimnya atau zamannya proof of stake tersebut kayak gitu. Dan Phantom menggunakan sistem konsensus yang sama. Artinya apa? Artinya bisa di staking. Stakingnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke. Lalu untuk jumlah tokennya, jumlah koinnya ya, jumlah koinnya sendiri, mereka udah bilang nih bahwa
Untuk mencapai angka 3,175 miliar itu hampir mustahil ya. Kenapa? Karena dia punya sistemnya staking untuk supply koinnya itu ke masyarakat, kan harus melakukan staking, kalian membantu mengamankan jaringan. Selain itu juga kemungkinan besar nantinya ada sistem burning juga. Jadi mereka sih cuma bilang hampir mustahil untuk mencapai total supply yang sudah disiapkan gitu, yaitu 3.175 miliar. Oke. Ya, untuk websitenya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Biru ya, biru warnanya. Di sini dia ini sudah berintegrasi dengan Chainlink ya, lalu ada RAN, band protokol di Grab dan Wave ya. Lalu kenapa harus Phantom? Karena Phantom ini cepat, aman dan skalabilitas ya. Tentu saja transaksinya itu fee-nya rendah. Jadi bisa dibilang ya ini semua project blockchain rata-rata yang menggunakan proof of stake itu pasti klaimnya sama ya, cepat, aman, skalabilitas, low fees ya, dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, cuma kan kita nggak mau lihat hanya itu doang. Kita pengen yang harus jadi apa ya sebutannya? Harus jadi tumpuan kita adalah seberapa banyak pengguna dari ekosistemnya di blockchain tersebut. Itu yang menentukan apakah orang akan membeli token ini, membeli koin ini atau enggak. Kenapa? Karena kalau kalian membeli koin FTM, ya rata-rata orang kalau mau pakai blockchain FTM maka mereka harus beli koin FTM untuk membayar penggunaan di jaringan FTM atau Phantom seperti itu. Jadi ya balik lagi kan harus lihat dari ekosistemnya, karena semua blockchain rata-rata yang mengklaimnya bahwa mereka cepat lah, mereka murah lah ya. Tapi balik lagi kalau kalian pengen pasti dia naik atau enggak ya kalian harus lihat ekosistemnya dan komunitasnya, itu yang paling utama. Oke? Nah, mereka juga punya namanya Phantom Finance ya. Jadi mereka punya Phantom Finance, dia punya wallet namanya F Wallet atau Phantom Wallet, di mana walletnya ini DeFi ya, decentralized ya, secara decentralized, di mana walletnya ini itu punya banyak fitur. Contohnya apa? Contohnya liquidity staking, lalu ada Phantom Mint ya, lalu ada FLAN atau lending dan borrowing, lalu ada FTrade ya. FTrade itu swap ya, jadinya kayak AMM sih, automatic market maker ya. Jadi kan bisa bertukar koin di jaringannya Phantom menggunakan F-Wallet kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak pancake swap aja sebenarnya ya. Namun nggak menutup kemungkinan banyak DeFi-DeFi lain yang bermunculan yang bisa mengalahkan atau lebih hebat daripada F-Wallet ini kayak gitu ya. Lalu untuk membangun dApps ya, membangun decentralized apps di Phantom itu gampang karena dia pakai Solidity. Jadi buat kalian yang sudah pernah bangun dApps di jaringan Ethereum, Binance Smart Chain, Solana itu kan udah pasti bisa membangun dApps di jaringan Phantom karena dia menggunakan bahasa pemrograman yang sama. Oke ya. Nah, untuk stakingnya di sini kalian bisa stake dari websitenya, kalian bisa punya websitenya, atau kalian buka Phantom Wallet tadi atau F Wallet tadi. Di sini kalian bisa lihat estimasinya. Ini merupakan single stake pool, ya. Kalian bisa staking. Tujuan staking ini adalah kalian membantu mengamankan atau konsensus di jaringan Phantom, karena kan dia proof of stake ya. Contoh di sini kalau kalian masukinnya 10.000 ya, atau kita masukinnya berapa nih enaknya nih, 90.000 lah, 90.000 Phantom coin di lock selama 365 hari, maka kalian estimasinya akan mendapatkan di angka 11.500 Phantom ya, dengan APR atau bunga disetahunkan di angka 12,77%. Jadi ya nggak kecil nggak besar, tapi ya lumayan lah ya, di atas 10%. Oke. Nah, untuk konsensusnya ini dia sebutannya itu lakresis ya. Lakresis ya, seperti itulah ya intinya. Jadi ini merupakan nama dari konsensusnya dia, kayak gitu ya. Sayang sekali di sini dia nggak ada informasi tentang berapa TPS dia, berapa kecepatan dia dan lain-lain ya. Cuma yang jelas dia bilang kecepatannya dia ini untuk per satu transaksinya di sekitar 1 sampai 2 detik doang.
karena dia nggak perlu menunggu namanya block confirmation, di mana beberapa blockchain lain itu ada butuh namanya block confirmation atau konfirmasi blok, namun dia nggak perlu menunggu namanya konfirmasi blok, sehingga transaksi dia itu hanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 detik aja per transaksinya. Oke ya, jadi kecepatannya sih yang diakui oleh Phantom adalah segitu, kayak gitu. Nah, untuk apa itu luck crisis dan lain-lain, kalian bisa baca-baca aja ya di websitenya Phantom Foundation. Ini gua nggak jelasin karena memang terlalu teknik, takutnya kalian pusing. Ya, takutnya kalian pusing, kalian nggak ngerti. Jadi gua nggak akan jelasin apa itu luck crisis secara lebih mendalam. Ya, intinya yang perlu kalian tahu adalah kecepatan validasi dia atau kecepatan transaksi dia di angka 1 sampai 2 detik saja. Seperti itu. Oke? Nah, lalu apa fungsi dari token FTM? Ya, sama dengan token blockchain lainnya seperti Ethereum, BNB, Sol, ya, dan lain-lain, AVAX. Ya, intinya adalah token dari FTM itu berfungsi sebagai untuk membayar fee transaksi di jaringannya dia. Jadi kalau kalian pakai DeFi, kalian pakai DEX, kalian bikin smart contract, itu kalian bayar fee-nya itu pakai token FTM. Kayak gitu. Ya, selain itu juga kalian bisa melakukan staking menggunakan token FTM untuk mengamankan jaringan. Ya, jadi sehingga ya transaksinya itu lebih mulus, jaringannya itu lebih aman, lebih terpercaya seperti itu. Lalu kan juga bisa menggunakan FTM ini itu untuk payment ya. Sebenarnya mirip sama kayak BNB, di mana BNB kan bisa gunakan untuk membayar kayak tiket hotel, tiket pesawat, untuk belanja dan lain-lain ya. Jadi Phantom token juga Phantom coin juga bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu ya. Lalu ada on-chain governance ya, dia juga ada namanya on-chain governance. Gua rasa sih kalian udah ngerti ya soal on-chain governance ini ya. Nah, ini untuk ekosistemnya, jadi lebih simple. Jadi dia menggunakan proof of stake di mana kalian membutuhkan FTM untuk mengamankan jaringan dari proof of stake tersebut. Lalu kalian akan mendapatkan reward dan fees ya. Lalu akan diberikan ke FTM holder yaitu kalian kayak gitu. Jadi ini cara bacanya simple aja ya. Jadi kalian melakukan staking lalu akan mendapatkan reward berupa fee transaksi dari orang-orang yang melakukan transaksi di jaringan FTM tersebut. Kayak gitu. Lalu adopsinya apa? Adopsinya ya seperti smart contract, dApps, DeFi, dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk FTM scans-nya. Jadi kalau Ethereum ada namanya Etherscan, BSC ada BSC Scan, ya. Maka kalau Phantom itu dia namanya itu FTM Scan atau Phantom Scan. Jadi sebenarnya sih sama kayak BSC dan Ethereum, bukan sama kayak BSC ya jatuhnya ya. Dia ngambil base-nya itu adalah base Etherscan kayak gitu. Ya, di sini kita bisa lihat untuk TPS-nya saat ini ya itu berada di angka 12,1 TPS ya. Transaksi juga masih rendah, sekitar 90,13 million. Atas bloknya itu, nah ini bloknya itu 1 detik ya, 1 second ya. Jadi cukup cepat ya, karena 12 TPS itu ya. Sedangkan kalau nggak salah BSC scan itu sekitar 8 sampai 9 TPS saat ini ya. Sedangkan Solana itu kalau nggak salah di sekitar 12-an juga ya kalau nggak salah. Kalau gue salah tolong dikoreksi. FTM scan ini sekitar 12 berarti masih di atas BSC ya. Hal itu kenapa bisa lebih cepat daripada BSC? Karena bisa jadi ada satu faktor namanya itu berapa banyak pengguna atau user dari jaringan tersebut. Semakin besar penggunanya, semakin besar usernya, semakin tinggi trafficnya, maka TPS-nya akan semakin menurun kayak gitu. Ya, kalau di Binance kan dia memang dulunya besar, cuma sekarang kecil karena transaksinya itu udah banyak banget. Apalagi Ethereum juga kayak gitu. Ya, makanya nggak heran FTM bisa di atas Ethereum maupun BSC kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya si FTM atau Phantom-nya DeFi-nya itu rame banget kayak BSC sekarang atau kayak Solana sekarang, apakah ada jaminan bahwa TPS itu nggak akan turun atau enggak? Itu yang harus kalian cari tahu kayak gitu. Ya, di sini ada rincian bloknya. Kalian mau cari tentang project-projectnya DeFi-DeFi yang sudah dibangun atau dApps yang sudah dibangun di FTM juga bisa lihat di sini ya. Jadi di sini tuh banyak banget sama sih penggunaannya buat kayak Etherscan. Jadi kalau kalian udah bisa pakai Etherscan, pasti kalian udah ngerti cara pakai Phantom Scan ini karena sama aja. Oke. Lalu untuk walletnya,
Untuk menggunakan jaringan Phantom itu ada dua jenis wallet untuk saat ini ya, yaitu adalah p-wallet.phantom.network atau Phantom Wallet atau F Wallet ya. Jadi sebutannya Phantom F Wallet. Ya itu kalian bisa download, ya kalian bisa create wallet kalian. Dia juga udah ada di Windows, ada macOS, Linux, iOS dan Android. Ya kalian bisa download aplikasinya. Kalau kalian pakai F-Wallet ini, kelebihannya adalah yaitu yang tadi, kalian dipermudah untuk menggunakan DeFi dia ya, di mana dia udah ada Fmin, Ftrade, Fland kayak gitu. Oke? Kalau kalian mau yang lebih universal, itu kalian bisa pakai MetaMask ya. Jadi MetaMask ini juga bisa kalian setting networknya. Ya, di sini ada informasi networknya. Nanti linknya mungkin gue taruh di deskripsi ya kalau kalian pengen setting ya. Jadi kalian tinggal setting aja. Ini ada tutorialnya. Kalian tinggal buat aja di MetaMask. Udah kalian udah bisa pakai tuh untuk berbagai DeFi di jaringannya Phantom. Oke ya, paling sampai sini aja sih intinya, nggak banyak yang bisa gue jelasin. Intinya adalah Phantom ini sebuah blockchain di mana dia menggunakan konsensus algoritma atau konsensus bernama Lacresis ya, di mana dia menjanjikan bahwa transaksinya itu bisa dikonfirmasi di angka 1 sampai 2 detik saja. Oke? Harganya juga ya terbilang $2. Kalau kalian udah lihat kasus di Solana, kasus di BSC ya, di mana dua token blockchain ini saat ini yang lagi besar-besarnya, yang dulunya murah ya, dulunya itu hanya sekitar 60.000 ya, sekarang udah jutaan. Nah, mungkin Phantom ini bisa menjadi the next-nya Solana atau the next-nya BSC. Kita nggak ada yang tahu, baik lagi ke market. Oke? Paling sampai sini aja penjelasan gue tentang Phantom. Semoga kalian paham apa itu Project Phantom, apa yang ditawarkan ya. Kalau kalian ada masukan, kritik, saran atau tambahan, kalian tuliskan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan di like ya. Kalau kalian nggak suka ya udah dislike aja nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.